Kesalahan fatal tak terduga membuat ganda putri Indonesia Febriana Melisa tersingkir secara menyakitkan di babak 16 besar Arctic Open 2025. Pemirsa, kabar kurang menggembirakan datang dari Vantaan Energia Arena Finlandia. Langkah salah satu ganda putri andalan kita, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari, harus terhenti di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Arctic Open 2025. Benar sekali, sebuah hasil yang sangat disayangkan. Mereka harus mengakui keunggulan pasangan Malaysia Perlitan dan Tina Hamuralitaran yang merupakan unggulan kedua di turnamen ini. Pertarungan yang dinanti-nanti ternyata berakhir pahit bagi wakil Indonesia. Pertandingan yang digelar pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 ini berakhir dengan kekalahan 2 game langsung. Pasangan muda kita menyerah dengan skor yang cukup telak, 15-21 dan 13-21. Tentu ini hasil yang mengejutkan, terutama melihat bagaimana mereka bisa memberikan perlawanan ketat di pertemuan sebelumnya. Setelah pertandingan, Febriana tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia secara terbuka mengakui tidak puas dengan performa mereka hari ini. Apa yang menjadi masalah utamanya? Apakah karena lawan memang tampil luar biasa? Atau ada faktor lain dari internal tim kita? Menurut pengakuan Febriana, masalah utamanya datang dari diri mereka sendiri. Kami banyak sekali melakukan kesalahan sendiri, ujarnya. Ini adalah sebuah pengakuan yang jujur. Bola-bola yang seharusnya mudah untuk dikembalikan, justru malah menjadi poin untuk lawan atau mati sendiri. Itu sangat disayangkan. Kesalahan-kesalahan sendiri seperti ini seringkali menjadi musuh terbesar dalam pertandingan tingkat tinggi. Apakah ini berarti persiapan mereka kurang matang? Mengingat mereka mendapat bye di babak pertama. Febriana dengan tegas menepis anggapan itu. Ia menegaskan bahwa kekalahan ini bukan karena kurangnya persiapan. Kami memang baru pertama turun setelah mendapat bye pada babak pertama, tetapi kami sudah latihan dan adaptasi lapangan juga lancar, tambah Febriana. Jadi masalahnya bukan di adaptasi atau persiapan, melainkan pada eksekusi di lapangan saat hari pertandingan. Lalu bagaimana Febriana melihat permainan lawan? Apa yang membuat pasangan Malaysia itu bisa menang dengan cukup mudah? Kuncinya adalah kesabaran. Febriana menganalisis bahwa Perli dan Tinaha tampil jauh lebih sabar dalam mengatur ritme permainan. Mereka tidak terburu-buru untuk mematikan lawan dengan serangan frontal. Strategi yang cerdik, jadi mereka lebih banyak bermain rally dan menunggu kesempatan. Tepat sekali. Mereka tidak langsung menyerang tetapi memancing kami lebih dahulu, jelas Febriana. Pasangan Malaysia itu dengan sabar memancing Ana dan Trias untuk melakukan kesalahan. Ketika Ana dan Trias melakukan kesalahan membuang bola atau memberikan pengembalian yang tanggung, barulah mereka tanpa ampun mengambil kesempatan itu untuk menyerang balik dan mencetak poin. Sebuah strategi yang sangat efektif, dan sayangnya pasangan kita masuk dalam perangkap tersebut. Ini menunjukkan kematangan mental dan taktik dari Perlitan dan Tina Hamuralitaran. Febriana juga membandingkan penampilan mereka kali ini dengan pertemuan terakhir di China Open 2025. Di sana, meskipun kalah, pertandingannya berjalan jauh lebih ketat dan seru. Apa yang berbeda dari pertandingan di China Open? Sebenarnya pola mainnya sama, tetapi di sini kami banyak mati sendiri, ungkap Febriana. Perbedaan paling mendasar adalah tingkat konsistensi dan jumlah kesalahan sendiri. Di China, kami lebih tahan dan minim kesalahan, sehingga pertandingan bisa lebih ketat. Lanjutnya. Ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi Febriana dan Melisa. Melawan pasangan top dunia seperti Perli dan Tinaha, kesalahan sekecil apapun akan langsung dihukum. Tidak ada ruang untuk error jika ingin menang. Betul sekali. Turnamen Arctic Open 2025 ini menjadi pengingat bahwa untuk bisa bersaing di level tertinggi, tidak cukup hanya memiliki skill dan kekuatan, tetapi juga kesabaran, fokus, dan kemampuan untuk meminimalisir kesalahan sendiri. Kekalahan ini tentu pahit, tetapi semoga bisa menjadi bahan evaluasi penting bagi tim pelatih dan juga bagi Febriana dan Melisa sendiri. Perjalanan mereka masih sangat panjang, dan pengalaman seperti ini akan membuat mereka lebih kuat di masa depan. Kita semua berharap mereka bisa segera bangkit, memperbaiki kesalahan, dan kembali dengan performa yang lebih solid di turnamen-turnamen berikutnya. Perjuangan belum berakhir. Terus dukung para atlet kita, pemirsa. Tentu saja, kekalahan adalah bagian dari olahraga. Yang terpenting adalah bagaimana mereka merespons kekalahan ini. Dengan usia yang masih muda, jalan mereka untuk menjadi ganda putri top dunia masih sangat terbuka lebar. Analisis dari Febriana menunjukkan kedewasaan. Ia tidak mencari-cari alasan, tetapi langsung menunjukkan pada titik lemah mereka dalam pertandingan tersebut. Ini adalah sikap seorang juara sejati. Mengakui kesalahan adalah langkah pertama untuk menjadi lebih baik.
Strategi memancing dari Perli dan Tinaha memang dikenal sangat efektif. Mereka punya pertahanan yang solid dan kesabaran yang luar biasa. Mereka membiarkan lawan menyerang dan membuat kesalahan, lalu mereka mengambil alih kontrol permainan. Ini adalah taktik yang sering digunakan oleh pemain-pemain berpengalaman. Dan kali ini Febriana dan Melissa merasakan langsung betapa mematikannya strategi tersebut. Meskipun sempat kecolongan di set pertama dan dipaksa bermain dramatis hingga 3 set, tim bulu tangkis junior Indonesia akhirnya berhasil membungkam Hong Kong dan melaju ke perempat final Suhandinata Cup 2025. Untuk menantang Taiwan. Pemirsa, kembali lagi di channel kami. Hari ini kita punya berita super menegangkan dari ajang Suhandinata Cup 2025 di India, di mana tim junior Indonesia baru saja melalui laga penentuan yang bikin jantung copot. Betul sekali, pertandingan terakhir fase grup F melawan Hong Kong pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025 menjadi saksi bisu betapa dramatisnya perjuangan Garuda Muda untuk lolos ke babak 8 besar. Benar, laga ini sama sekali tidak mudah. Mojaki Ubaidillah dan kawan-kawan dipaksa bermain hingga 3 set oleh Hong Kong. Dengan skor akhir yang sangat tipis, 44-45, 45-37, dan 45-23. Indonesia bahkan sempat kecolongan di set pertama dengan poin yang sangat dramatis. Sektor pertama yang turun adalah ganda putra, Muhammad Rizky Mubarok dan Raihan Dava Etsel Pramono, yang sayangnya harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 6-9. Hasil kurang memuaskan juga didapat oleh kapten kita, Mojaki Ubaidillah dan juga Thalita Ramadhani Wiryawan yang turun di nomor tunggal putri. Keduanya harus menelan kekalahan dan membuat posisi Indonesia semakin tertekan. Namun asa merah putih kembali menyala berkat pasangan ganda putri, Rizka Anggraini dan Rinjani Kwinara-Nastin. Mereka berhasil merebut kemenangan krusial dalam pertarungan yang sangat ketat dengan skor 36-35. Sebuah kemenangan yang sangat penting. Sayangnya momentum itu belum sepenuhnya berpihak pada kita. Rinjani yang langsung bermain di nomor ganda campuran bersama Iksan Lintang Pramudia harus kembali menelan kekalahan tipis dengan skor 44-45. Situasi benar-benar menegangkan. Thalita yang akrab disapa Tali memberikan komentarnya setelah pertandingan. Ia mengakui bahwa permainan hari itu sangat ketat dan menegangkan, terutama karena Indonesia kalah 0-1 di set pertama. Ia berusaha bermain tanpa beban dan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Tali juga menambahkan bahwa lawannya di tunggal putri punya serangan yang sangat bagus. Bahkan sempat ada insiden protes di set kedua, di mana lawan tidak menerima keputusan wasit karena bola dinyatakan keluar. Ini menunjukkan betapa tingginya tensi pertandingan. Set kedua meskipun tegang, saya berusaha hadapi dengan tenang dan bermain bagus. Dengan sistem rally poin 9 ini permainannya harus bersih dan jangan sampai membuang poin terlalu banyak, kata Tali. Ini adalah kunci dalam format baru yang super cepat ini. Pada laga penentuan ini Indonesia menurunkan 7 pemain andalannya, Mojaki Ubaidillah, Muhammad Rizky Mubarok, Raihan Dava Etsel Pramono, Thalita Ramadhani Wiryawan, Rizka Anggraini, Rinjani Kwinara-Nastin, dan Iksan Lintang Pramudia. Meskipun sempat kehilangan game pertama, performa tim muda Indonesia ini berhasil bangkit di 2 set terakhir. Terutama di set ketiga yang menjadi penentuan di mana mereka benar-benar mendominasi dan hanya memberikan 23 poin untuk Hong Kong. Iksan Lintang Pramudia yang bermain di partai penentu juga mengakui adanya ketegangan. Berada di partai penentu pasti ada rasa tegangnya, tinggal bagaimana saya mengatasinya. Di set pertama kami kurang tenang padahal sudah sempat membalikan keadaan menjadi 44-43, ucap Lintang. Lintang juga menyebutkan bahwa di set pertama ia masih dalam proses adaptasi dengan lapangan. Namun di 2 set berikutnya, ia dan Rinjani sudah bermain lebih tenang dan bisa menikmati permainan. Komunikasi di antara mereka menjadi kunci. Bahkan mereka sudah pemanasan bersama sebelum Rinjani turun di ganda putri. Menurut Lintang, dengan sistem poin 9 yang baru ini, kuncinya adalah harus langsung memegang kendali permainan sejak poin pertama. Tidak ada waktu untuk bersantai sama sekali, setiap poin sangat berharga. Kemenangan dramatis atas Hong Kong ini memastikan Indonesia keluar sebagai juara grup F dan berhak melaju ke babak perempat final yang akan dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025. Lawan yang akan dihadapi pun bukan kaleng-kaleng. Benar sekali, di babak 8 besar nanti, Indonesia akan menantang juara dari grup E yaitu tim kuat Thailand. Ini akan menjadi sebuah pertarungan yang sangat sengit dan ditunggu-tunggu. Pelatih Harley memberikan evaluasi terhadap performa para pemain, khususnya Thalita. Kalau melihat performa Thalita Ramadhani Wiryawan, ini kali kedua dia diturunkan. Saya melihat progresnya semakin bagus dengan adaptasi poin 9 ini. Pelatih juga menambahkan bahwa Thalita kini lebih bisa menikmati permainan dan menyesuaikan diri. Dari 3 laga yang sudah dimainkan, performanya terus menunjukkan peningkatan. Namun tentu saja masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Hal yang menjadi perbaikan dari sektor tunggal putri adalah dia harus lebih tenang lagi dan menjaga fokusnya. Selain itu, pemanasan harus lebih maksimal karena sistem poin yang pendek menuntut kesiapan sejak awal. Pelatih juga menekankan pentingnya bermain lebih rapi. Dengan sistem poin pendek ini, tekanan yang dirasakan akan lebih tinggi, jadi permainan harus lebih rapi, tuturnya. Tidak ada ruang untuk kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Menjelang laga melawan Taiwan, fokus utama tim pelatih adalah menjaga kondisi para atlet.
Persiapan untuk besok kita jaga kondisi para atlet dan berkoordinasi dengan dokter gizi untuk asupan nutrisinya. Apa yang diperlukan agar recovery berjalan bagus, tutup Herli. Sebuah perjuangan yang luar biasa dari Garuda Muda. Dukung terus perjuangan mereka di babak perempat final melawan Taiwan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Timnas Badminton Junior Indonesia melaju mulus ke perempat final Piala Suhandinata 2025 dan siap menantang tim kuat Taiwan. Benar sekali, kepastian ini didapat setelah tim kita berhasil menyapu bersih semua pertandingan di fase grup F. Ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dominasi para pemain muda kita di kancah internasional. Tentu saja, bertempat di National Center of Excellence Guwahati, India, perjalanan mereka dimulai dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Filipina pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2025. Momentum positif ini benar-benar dijaga dengan baik. Tidak berhenti di situ, di laga kedua pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober, giliran Slovenia yang mereka taklukkan juga dengan skor telak 2-0. Ini menunjukkan konsistensi dan kekuatan tim yang merata di semua lini. Puncaknya adalah di laga pamungkas grup F pada hari Rabu 8 Oktober melawan Hong Kong yang memberikan perlawanan sengit. Indonesia berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1. Kemenangan ini mengunci posisi Indonesia sebagai juara grup. Dan seperti yang kita tahu, dalam format turnamen Piala Suhandinata ini, hanya juara grup yang berhak untuk melaju ke babak perempat final. Jadi, 3 kemenangan beruntun itu menjadi 3 emas bagi Mahuzaki Ubaidillah dan kawan-kawan. Sekarang tantangan sesungguhnya ada di depan mata. Di babak perempat final, Indonesia akan berhadapan dengan lawan yang tidak bisa dianggap remeh, yaitu Taiwan, yang merupakan juara dari grup E. Ini akan menjadi duel yang sangat menarik. Betul sekali. Taiwan selalu dikenal memiliki pemain-pemain junior yang tangguh dan seringkali menjadi batu sandungan. Tapi kita harus optimis melihat performa tim kita yang sangat solid sejauh ini, peluang untuk menang sangat terbuka lebar. Selain Indonesia dan Taiwan, ada 6 tim lain yang juga memastikan tempat di perempat final. Mereka adalah Jepang sebagai juara grup A, Amerika Serikat dari grup B, dan tetangga kita Malaysia yang menjuarai grup C. Jangan lupakan juga kekuatan tradisional, Cina yang menjadi juara grup D, lalu ada Korea Selatan dari grup G, dan tentu saja tuan rumah India yang berhasil menjadi juara grup H. Persaingan menuju tangga juara akan sangat ketat. Menariknya ada yang berbeda dari format Piala Suhandinata tahun ini dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Mungkin banyak penonton yang belum familiar dengan format baru ini. Bisa kamu jelaskan sedikit? Tentu, tahun ini BWF memperkenalkan format relay point 3x45. Jadi satu pertandingan itu terdiri dari 3 set dan setiap setnya mempertandingkan 5 nomor sekaligus secara bergantian. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran. Wow, jadi ini seperti pertandingan estafet ya? Setiap nomor menyumbang poin untuk tim dalam satu set yang sama. Bagaimana sistem penilaiannya? Tepat sekali. Setiap game dari masing-masing nomor itu hanya memperebutkan 9 poin saja, dan tidak ada sistem setting atau dus. Siapa yang lebih dulu mencapai angka 9, dia yang menang. Jadi total poin maksimal dalam satu set adalah 45 poin dari kelima nomor tersebut. Artinya setiap poin sangat krusial dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Tim harus bisa menjaga fokus dari awal hingga akhir. Lalu bagaimana sebuah tim dinyatakan sebagai pemenang pertandingannya? Tim yang berhasil memenangkan 2 dari 3 set yang dipertandingkan, atau dengan kata lain memenangkan 10 game, akan dinyatakan sebagai pemenang laga. Format ini menuntut stamina, konsentrasi, dan strategi tim yang solid. Ini benar-benar format yang menguji kekompakan tim secara keseluruhan sebagai juara bertahan yang berhasil merebut trofi pada tahun 2024. Tentu harapan besar ada di pundak tim Indonesia. Tentu saja, beban sebagai juara bertahan itu tidak mudah. Tapi ini juga menjadi motivasi terbesar bagi para atlet kita untuk kembali membuktikan bahwa Indonesia adalah kekuatan dominan di level junior. Perjalanan untuk mempertahankan gelar masih panjang. Kita semua harapkan Mahuzaki Ubaidillah dan seluruh anggota tim bisa terus menampilkan permainan terbaik mereka, melangkah lebih jauh dan pada akhirnya membawa kembali trofi Piala Suhandinata ke tanah air. Dukungan dan doa dan seluruh masyarakat Indonesia pastinya akan menjadi energi tambahan bagi mereka. Mari kita kawal perjuangan mereka di India dan berharap pada hasil yang terbaik untuk Merah Putih. Ayo Indonesia, kamu pasti bisa. Pertarungan melawan Taiwan akan menjadi ujian pertama di fase guguk. Kemenangan di sini akan membuka jalan lebih lebar menuju semifinal. Strategi apa kira-kira yang akan diterapkan oleh pelatih? Kemungkinan besar pelatih akan menurunkan komposisi terbaiknya sejak awal. Mengingat format relay, start yang bagus di nomor-nomor awal seperti tunggal putra dan tunggal putri bisa memberikan tekanan psikologis bagi lawan. Kunci utamanya adalah tidak menghilangkan poin di nomor-nomor andalan. Benar, dan ganda campuran kita yang seringkali menjadi andalan juga harus bisa tampil maksimal untuk mengamankan poin. Konsistensi para pemain akan menjadi faktor penentu dalam format yang serba cepat ini. Kita nantikan saja pertandingannya. Semoga tim junior kita bisa mengatasi tekanan dan menunjukkan mental juara mereka. Ini adalah kesempatan emas untuk generasi baru bulu tangkis Indonesia bersinar di panggung dunia.
bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite